Selamat datang di program belajar mandiri. Kita jumpa lagi di bab 2 untuk application layer. Ini adalah topik yang akan dibahas pada bab 2, bagaimana prinsip daripada network application. Kemudian kita belajar tentang web dan protokol HTTP, FTP, email, SMTP, POP3, IMAP, DNS, P2P application, socket programming, TCP sama UDP. Untuk yang pertama yaitu kita belajar tentang prinsip aplikasi network. Di bab 2 ini adalah tujuannya adalah kita akan belajar konseptual dan implementasi untuk protokol transport layer service, client server, kemudian paradigma peer-to-peer. Kemudian kita untuk biar tidak abstrak, kita akan lihat masuk ke protokolnya yaitu HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, DNS, dan kita juga akan masuk ke programming network menggunakan socket API. Ini adalah contoh aplikasi yang berbasis jaringan seperti email, web, instant messaging seperti kita tahu Yahoo Messenger, iMessage, Gtalk dan sebagainya. Ini adalah aplikasi yang berbasis jaringan. Remote login, peer-to-peer, emul, BitTorrent dan sebagainya. Ini adalah peer-to-peer atau multi-user network, games, streaming video dan sebagainya, atau voice over IP, conference, grid computing. Ini juga termasuk aplikasi berbasis jaringan karena dia melibatkan banyak node untuk saling transfer data dan saling berkomunikasi. Membuat satu aplikasi berbasis jaringan itu berarti programnya itu akan running di end system, ya. Jadi dia running di satu end system, itu bentuknya bisa di atas satu sistem operasi. Kemudian dia akan berkomunikasi dengan yang lainnya menggunakan jaringan. Contohnya di sini adalah web server, salah satu contoh aplikasi berbasis jaringan. Kadang-kadangnya kita juga tidak membuat aplikasi di atas jaringan ini langsung ke level networknya, ya. Jadi pada umumnya kita menggunakan yang namanya socket programming. Itu cara kita membuat aplikasi berbasis jaringan. Jadi bisa diilustrasikan seperti ini. Beberapa end system atau host ini itu kita bisa berkomunikasi lewat aplikasi layar di sini. Masuk ke prinsip network application. Secara umum aplikasi jaringan, kalau kita bisa melakukan kategorisasi, maka ada 3 arsitektur. Pertama adalah aplikasi client server, peer-to-peer, kemudian penggabungan antara client server dan peer-to-peer. Masing-masing kita akan bahas setelah ini. Pertama adalah client server. Di sisi server, maka dia adalah always on, artinya dia harus hidup, harus running well. Kemudian dia juga punya IP address. Apa itu IP? Kita akan bahas topik selanjutnya. Kemudian dia juga punya server farm kalau bisa dilakukan scalable. Jadi pastikan definisinya always on, IP address permanen dan sebagainya, itu yang dinamakan server. Kemudian client. Client ini adalah aplikasi yang bisa berkomunikasi dengan servernya. Kadang-kadang dia terhubung dengan servernya atau tidak. Jadi yang pasti dia bisa terhubung, ya.
Kemudian IP tidak perlu statik. Jadi kalau misalkan IP-nya ABC, besoknya CDE, no problem. Yang penting servernya jangan ganti-ganti, karena server adalah target akhir daripada aplikasi klien. Kemudian kliennya juga tidak berkomunikasi dengan klien yang lain, karena kalau komunikasinya lain itu bukan klien server lagi, itu lain. Jadi ilustrasinya seperti ini aplikasi klien dengan server di sini, klien tipe ini komunikasi dengan ini, atau PC dengan yang ini. Nah, ada juga yang namanya peer-to-peer. Artinya tidak harus on servernya itu, karena memang kondisinya peer-to-peer itu bisa jadi satu node itu sebagai server, dia juga sebagai klien. Jadi dia bisa melakukan komunikasi langsung ini dengan ini, selama dia tahu protokol yang digunakan, selama dia tahu IP-nya dan portnya dan sebagainya. Itu wajib di sana. Nah, ada lagi yang namanya penggabungan client server dan peer-to-peer, di mana konsep peer-to-peer itu sendiri dia bisa sebagai client dan server. Maka di sini kita bisa berkomunikasi, misalkan contohnya untuk voice over IP peer-to-peer. Kemudian servernya juga bisa centralized. Server di sini digunakan untuk sebagai kolektor. Jadi kalau ada klien terhubung dengan server, kemudian klien ini mau berkomunikasi dengan klien lain, maka dia pertama kali connect ke suatu server, dia tanya apakah klien ini IP-nya berapa, portnya berapa. Kalau sudah diketahui, maka dia akan langsung direct komunikasi, termasuk untuk Yahoo Messenger, MSN dan sebagainya. Itu adalah hybrid untuk client server dan peer-to-peer seperti ini. Nah, di dalam aplikasi jaringan itu sendiri ada beberapa hal yang kita perlu tahu istilah-istilahnya, yaitu pertama adalah proses. Jadi proses itu adalah program yang running dalam satu host. Host itu anggaplah satu PC atau satu mesin, di situ ada sistem operasi, maka di sana ada satu program. Nah, di situ dikatakan adalah proses. Nah, antar program ini mungkin bisa melakukan komunikasi. Nah, itu yang dinamakan adalah inter-process communication, dan datanya bisa tukar data, yaitu message di sini ya. Jadi kita bisa simpulkan di situ adalah namanya client process, proses yang mengawali komunikasi ke satu server. Kemudian server process adalah proses yang menunggu untuk dihubungi. Jadi siapa yang ditunggu adalah kliennya. Jadi kalau untuk aplikasi peer-to-peer itu dia juga punya dua-duanya, client process, dia juga punya server process. Ini adalah peer-to-peer. Nah, satu lagi apa yang namanya socket, di mana socket itu sebenarnya adalah proses yang dia bisa mengirim dan menerima message dari socket proses yang lain. Jadi bisa diilustrasikan seperti pintu. Jadi pintu rumah, misalkan server host di sini bisa mengirim pakai data ke suatu host atau server yang lain melalui pintu yang namanya socket ini. Jadi ini bisa digunakan sebagai pintu keluar masuk datanya di sini. Kita akan bahas lebih detail untuk socket ini. Nah, hal yang terpenting adalah sini masalah addressing prosesnya. Bagaimana proses itu tahu target yang akan dituju. Misalkan Anda mau mengirim surat ke teman kita, maka kita perlu namanya alamat. Alamatnya harus jelas. Kalau alamatnya nggak jelas, ya tidak nyampe. Nah, di proses paket yang kita akan kirim itu harus punya identitas. Apakah IP address itu cukup? Tidak cukup, karena
kita tahu dalam satu PC, satu sistem itu mungkin IP-nya cuma satu. Di situ banyak sekali aplikasi yang cukup banyak, sehingga bagaimana kita menentukan bahwa ini punyanya proses yang itu yang dimaksud dari pengirimnya, sehingga perlu identitas lain yang namanya port numbers. Jadi satu proses juga perlu IP address, juga perlu port. Jadi contohnya misalkan HTTP server dia portnya 80, mail server 25, sehingga kita tahu bahwa IP-nya ini portnya ini. Jadi bisa jadi IP-nya sama, portnya mungkin berbeda-beda. Nah, ini perlu yang namanya identitas. Nah, beberapa istilah yang mungkin kita perlu tahu yaitu tipe message, request, dan respon, kemudian message syntax, semantik, dan sebagainya. Kemudian definisi RFC seperti ini. Kita juga harus tahu standarisasi seperti ini. Kemudian protokol yang public ya. Jadi protokol yang umum itu bisa kita lihat di RFC ini. Anda tinggal searching di Google atau Bing dan sebagainya untuk melihat detail daripada protokol HTTP SMTP-nya. Nah, ada juga yang protokol proprietary, yaitu yang tidak di open. Bagaimana protokolnya itu Skype ini. Nah, ini ada beberapa istilah yang mungkin kita perlu tahu, yaitu namanya data loss, yaitu aplikasi yang bagaimana kita menunjukkan bahwa data itu ini loss atau tidak. Kemudian timing, beberapa aplikasi juga perlu apakah data yang saya tunggu itu perlu nunggu lama atau tidak. Kemudian ada juga yang namanya throughput. Jadi throughput itu sebanyak berapa paket data yang bisa diterima dikirim, sehingga ada beberapa aplikasi itu harus memenuhi throughput tertentu. Kalau tidak ya tidak bisa. Contohnya multimedia, kalau tidak memenuhi throughputnya ya nggak bisa. Security bisa meliputi enkripsi, data integrasi, dan sebagainya. Kalau kita bisa summary-kan seperti ini, maka aplikasi file transfer itu tidak perlu namanya data loss, tapi throughputnya yang penting elastik, tidak perlu time sensitive. Jadi kalau saya kirim satu file transfer, pastikan datanya tidak ada loss, pasti. Throughput cepat lambat tidak ada masalah, yang penting tidak ada loss, tidak ada timeout dan sebagainya. Email sama, email yang penting datanya tidak loss, tidak hilang, yang penting tidak ada timeout dan sebagainya. Kalau bisa throughput kecil besar no problem. Nah, ada juga yang real time video, audio, transferring dan sebagainya. Ini multimedia, biasanya data lossnya ya kalau misalkan loss 1, 2, 3 nggak masalah lah. Contohnya misalkan Anda lagi mendengarkan video, mungkin kita bisa turunkan lah kualitas videonya, suaranya, gambarnya supaya nggak terlalu kecil, itu tidak masalah. Throughputnya juga bisa elastis ya, bisa kita lihat range-nya. Nah, time sensitive yes, jadi perlu. Kalau misalkan time-nya kelewatan ya jadi aneh ya di multimedia. Instant messaging, yang penting data paketnya tidak ada yang loss. Sensitive time-nya tergantung aplikasinya, ada yang yes, ada yang no. Nah, ini adalah beberapa service dari suatu protokol. Kita fokus ke dua protokol ini, yaitu TCP service sama UDP service. Untuk TCP ini adalah connection oriented, artinya sebelum melakukan komunikasi dua host, dua node atau dua entity ini harus terhubung dulu.
Kemudian reliable transport, artinya kepastian paketnya juga bisa dipertanggungjawabkan. Flow control, kita bisa handle untuk komunikasinya. Kemudian congestion control, kita bisa lihat pengaturan kesibukan paket datanya. Kemudian untuk UDP ini kebalikan dari TCP, jadi dia tidak reliable data transfer, artinya paket yang saya kirim, saya tidak peduli si penerima itu diterima atau tidak, hilang atau tidak, pokoknya ketika saya kirim paket juga saya langsung, sehingga tidak perlu dua host ini terhubung sebelumnya. Jadi kalau saya kirim dari A ke B, maka saya tidak perlu connect ke antara A dan B ini, pokoknya dari A saya kirim ke semua yang ada. Ini adalah UDP service. Oke, di sini contoh beberapa aplikasi dibandingkan dengan aplikasi layer protokolnya ya. Jadi untuk email Anda bisa lihat SMTP RFC 2821. Misalkan saya cek di sini RFC 2821, saya mau lihat RFC 2821. Maka ini adalah SMTP. Anda bisa lihat ini contoh dokumen RFC yang untuk SMTP ini. Jadi dokumen ini gratis, Anda bisa download, Anda bisa pelajari bagaimana protokol SMTP ini. Nah, ini adalah protokolnya adalah TCP, kemudian Telnet, TCP, HTTP, TCP, FTP, TCP, HTTP, bisa TCP atau UDP. Kemudian internet teleponi, RTP, proprietary dan sebagainya pada umumnya adalah UDP. Itu adalah contoh-contoh aplikasi internet yang kita lihat berdasarkan transport protokolnya. Oke, kalau ada yang tanyakan Anda bisa kirim ke email saya. Terima kasih.